رفقتنا الله يعافانا وعن والدينا وعما شيخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يشهد علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى صراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد خلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أسر الوجود وروح القلب زين الشمائل والأدب والسير بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس من عابد وفان أو عابد صنم يا رب بالمصطفى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البريات من رب ومن آدم يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Syaban, kembali di pagi menjelang siang ini kita akan membuka tafsir Jalalain dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Apa itu? Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum hingga ayat 129. Yang megang Quran ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatik. Ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Wa man yaghdhabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ وَفِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ
wa Ismail wa Ishaq ya Allah wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindari itu apa yang kita baca tentunya sesuai dengan tajwid yang berlaku. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Rabbana mad asli nun fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rosam, karena alif terbagi 3, 1 rosam maksara mamdudah. Wab qalqalah sugro, karena qalqalah terbagi 3, sugro, kubro, akbar. Hurufnya ada 5 yaitu jadi tokoh kutubu jadi waba'afi asli karena pak kasroh bertemu dengan ya sukun. Huruf mad asli ada 3, alif, waw, ya. Fihim idar syafawi mim sukun ketemu dengan ro. Jika ketemu mim idgham mimi. Kalau ketemu dengan ba ikhfa syafawi. Itu dalam hukum mim mati terbagi 3, ada idhar syafawi, ikhfa syafawi dan idgham ma'at mimi. Jangan disahan. Wa ba'as fihim rasulan idgham nakis atau idgham diguna karena tanwin bertemu dengan mim sebab idgham terbagi 2, 1 diguna dan bila huruf bila guna 2 yaitu lam rob, diguna 4 yaitu yan. Rasulan minhum yatlu alai harfulin karena sebelumnya sukun ada fathah, hurufulin ada 2 ya dan waw. Jika diwakafkan jadi madlin alaihim mad badal alif di atas alif ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal al-qamariya hikmata wa yuzakkihim him izhar sabawiin wakaf qala al-waqfu awla berarti lebih utama berhenti di wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka ikhfa akrab karena mensukun ketemu dengan ta. Ikhfa terbagi 3 yaitu akrab, awsat, ab'ad. Huruf akrab 3 yaitu ta, to, dal. Ab'ad 2 qaf, kaf. Sisanya awsat 10. Antar azizul hakim harus disukun karena mad asli diwakafkan. Wa mai idgham nakis atau diguna yaitu nun sukun ketemu dengan iya yaw. Rohnya roh tafkhim karena sebelum roh sukun ada fathah. Kalau kasroh tarkik. Wa may yaghabu an idgham nakis atau diguna nun sukun ketemu dengan
min millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafayna mupin asyamsiyah dunya dun izhar karena nun sukun ketemu ya dalam satu suku kata enggak bisa dipisah ya fid dunya wa innahu masilah qasiroh karena hak domir disambut oleh fa kalau oleh alif masilah tawilah ciri-cirinya itu wa innahu fil akhirati laminas solihin qala lahu rabbuhu masilah tawilah hak domir disambut alif dalam dua suku kata di atas hu ada alif mam dudah kalau takdirnya enggak ada ya ini ciri khasnya jadi il qala lahu rabbuhu aslim idhar sapawi ada wakaf lam alif la takif yang berhenti di situ suruh lanjut il qala lahu rabbuhu aslim qala rabbal aslamtu li rabbil kalau kemudian alamin wa ayah hadis sukun ada wakaf di akhir kalimat wa wasfu mad asli sad fathah bertemu dengan alifnya alif maksurah ya tanpa titik ini namanya maksurah wa wasfu biha mad jaiz munfasil di depannya ada alif kalau ada hamzah kan mau wajib jadi biha wa wassa biha majaiz mubali wa yaqub buya laitani ya bunya baniya Allah astafa asli ada alif maksurah ya lakumud asamsiyah din asli ada wakaf ada fala tamutunna illa wa akrab wa antum muslimun kemudian idza sapawikum akrabtum syuhada mad wajib mutasil di depan ada hamzah di atas ada alif mamdudah in hadara yaqub bal mautu ilqa lani bani hima ta'budu min iklam ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha ba wajib kita Ibrahim wa Ismail
taknis atau digenah wa nahnu lahu muslimun. Mad alif disukun wallahu a'lam bishawab. Rabbana wab'ats fihim ay ahlil bait rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ay al-qur'ana wa yu'allimuhumul kitaba al-qur'an wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allah telah berfirman, Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, yang telah mengutus di tengah-tengah mereka siapa? Ahlul bait, di tengah-tengah ahlul bait, yaitu di Masjidil Haram. Rasulah, seorang rasul di antara mereka. Kemudian yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yatlu alaihim, mereka telah membaca ayat-ayatmu, yakni Al-Quran, wa yu'allimul kitaba, dan telah mengajarkan mereka kitab-kitab yakni Al-Quran, wal hikmata, dan hukum-hukum, wa yuzakkihim ayyuzhirihim, yakni membersihkan mereka minasyirki, daripada kemusyrikan. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha aziz, maha perkasa. Ay al-ghalib, yang mengalahkan segala-galanya. Al-hakim, lagi maha bijaksana. Fi sam'ihi, dalam berbuat. Wa ma yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa man yarghabu ay yarghabu, siapa yang membenci an millati Ibrahim, itu. Kemudian an millati, yaitu millahnya Nabi Ibrahim, yakni jalan, atau payarkuha, atau meninggalkannya, ila man safihan nafsa, melainkan orang-orang yang tidak mengenal dirinya sendiri alias bodoh, yakni jahil. Kemudian walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Sungguh kami telah memilih di dunia, di dalam dunia, birisalati, dengan risalah-risalah, wa innahu fil akhirati, sesungguhnya dalam akhirat itu adalah laminas shalihin, bagi orang-orang yang saleh. Mereka alladzina lahumud darajat, mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. In qala lahu rabbu aslim, ketika telah berkata kepadanya Tuhannya, aslim, in qazahallahu wa akhlis lahu dinika, yaitu rabbuhu aslim. Ketika Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, yaitu aslim, in qadallahu wa akhlis lihu dinika, ikhlaskan terhadap agamamu. Qala aslamtu li rabbil alamin, ia berkata, saya telah Islam karena seluruh sekalian alam. Wa wasabiha Ibrahim fihi wa Yakub, dan telah berwasiat wa fi qiraati, yaitu di dalam qiraat, wa ausa, boleh wa waso atau wa ausa biha, ya, bimillati, yaitu dengan agama Ibrahim, banihi, dan keturunannya, wa Yakub, yakni Nabi Yakub. Banihi, qala, maka ia berkata kepada anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama,
yakni dinal Islam, agama Islam, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Naha an tarkil Islam, telah melarang untuk meninggalkan Islam. Kata siapa? Nabi Yakub ketika berwasiat kepada anaknya. Kemudian am kuntum syuhada, bahwasanya kuntum kamu dalam keadaan al-hudura, yakni ada, id hadara Yakub, ketika Nabi Yakub alaihi salam menjelang meninggal dunia, yakni wafat, id qala li banihi, kemudian Nabi Yakub berkata kepada anaknya, ma ta'budu min ba'di, siapakah yang kau akan sembah setelah bapamu mati? Ai ba'da mauti, setelah saya mati, siapa nak yang kamu sembah? Apa kata anak Nabi Yakub? Qalu, spontan mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Mereka berkata, kami akan menyembah Tuhan, yaitu wa ilaha abaika, Tuhan bapamu ya ayahanda. Wahai Yakub, kata anaknya nih, ayatika Ibrahim dan abaika, bapakmu Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishak dan Ishak, ilah wahida, kepada Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, kami adalah termasuk orang-orang Islam yang berserah diri kepada Allah. Inilah ayat yang mengandung makna tersebut, mengingatkan kepada kita semua bahwa bagaimana Allah ketika mengutus Rasulnya di tengah-tengah mereka, yakni Ahlul Bait. Untuk apa? Untuk menyampaikan tentunya ayat-ayat Allah. Bahkan mereka pun telah membaca di dalam ayat-ayat Al-Quran dan telah diajarkan terhadap mereka kitab-kitab Al-Quran dan hikmah, yakni hukum-hukum untuk membersihkan mereka daripada kesyirikan. Karena dulu kan di zaman Rasulullah SAW tidak sedikit mereka masih menyembah berhala, masih menyembah patung, masih menyembah selain daripada Allah. Bahkan ada 360 patung di seputar Ka'bah. Kira-kira kayak apa? Itu mereka sembah ya di seputar Ka'bah. Nah, makanya mereka membaca kitab istilahnya yakni Al-Quran dan mengajarkan mereka dengan hukum-hukum membersihkan mereka dari kesyirikan. Namun kembali betapa sulitnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka. Tapi dengan ketabahan dan sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya berhasil untuk membersihkan semua patung yang ada. Bahkan mereka pun berduyun-duyun masuk agama Allah. Kenapa? Karena innaka antal azizul hakim. Karena sesungguhnya yaitu Tuhanmu, innaka antal azizul hakim, yakni yang maha perkasa. Jadi kekuasaan orang-orang kafir Quraisy bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun hebatnya melawan Allah, jangan coba-coba. Kenapa? Karena Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Pisang ini dalam berbuatnya, dalam melakukan segala sesuatu itu Allah maha bijaksana. Dengan kebijakan Allah pun kita bisa merasakan saat ini kayak apa. Ya, kebijakan Allah masih Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan sebagai rezeki buat kita semua. Itu kebijakan. Coba kalau nggak tumbuhkan jeruk, nggak tumbuhkan mangga, nggak tumbuhkan duren, kira-kira makan duren? Enggak, sekarang aja nggak makan duren. Ya. Ini kembali satu. Dan yang kedua, waman tiada ada, yaitu orang yang membenci
Di sini al-yarghab millati Ibrahim, yaitu terhadap agama Ibrahim, bahkan mereka yatrukuha, mereka meninggalkan agama Ibrahim. Siapa mereka? Itu dianggap adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Kalau sampai Nabi Ibrahim ditinggalkan agamanya oleh mereka, itu orang sangat jahil, safiha nafsah, yang tidak mengenal dirinya sendiri, alias jahil. Makanya Nabi kita oleh Allah difirmankan, qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakan oleh Muhammad, ikuti agama Ibrahim yang lurus. Nah ini zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali bagaimana Nabi Ibrahim ketika menghadapi umatnya sedemikian rupa. Ya, nah ini kembali pelajaran buat kita bahwa Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Makanya banyak istilahnya peninggalan ajaran Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk manasik haji. Itu contoh dari Nabi Ibrahim. Masalah korban besok contoh dari Ibrahim. Khitan dari Ibrahim. Banyak, makanya kata Allah suruh ikuti agama Ibrahim. Jangan seperti dulu di zaman Nabi Ibrahim mereka meninggalkan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena bodohnya mereka. Nah, kita aja sebagai umat Rasulullah suruh mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah ini kenapa yang begitu mulianya beliau diutus di tengah-tengah tahun pada saat itu Mekah masih dalam keadaan kering kerontang, belum ada penghuni, belum ada penduduk yang saat sekarang ramainya kayak apa. Makanya berkat daripada Ibrahim ketika meninggalkan istri Siti Hajar dan Ismail di tengah gurun Sahara yang jauh dari pepohonan, jauh bahkan tidak ada air sama sekali, di sana mereka berdua ditinggalkan oleh seorang ayah, Ibrahim. Itu kan? Nah, sampai mengeluarkan injekan tendangan Ismail karena Siti Hajar sulit untuk menyusui anaknya karena dia punya air susunya kering. Nah, dengan kebesaran Allah, Ismail merengek, nangis kehausan, kemudian setelah menendang-nendang dia punya tanah, airnya keluar air. Itulah yang disebut Zam-Zam. Zam-Zam, kumpul-kumpul. Dari situ mulai orang kenal ya masalah air Zam-Zam. Kenapa? Karena orang-orang Arab sulit mencari air. Biasanya mereka kalau ingin cari air lihat burung di atas. Kalau burung nukik aja, berarti di situ ada sumber air. Kenapa? Karena burung pun kan aus sama seperti manusia. Begitu melihat di mana Siti Hajar yang sudah mengumpulkan dengan bendungan pasir-pasir yang ada, Zam-Zam, di mana burung bertebaran di atas, melihat air memancar, mereka pun turun untuk minum. Akhirnya diketahui oleh masyarakat bahwasanya ada apa kok burung turun ke sana. Begitu lihat ternyata banyak air, akhirnya mereka pun membuat tenda di seputar Zam-Zam. Ya, waktu saya ke sana tuh sedang perbaikan Zam-Zam tuh. Dari Ka'bah nggak jauh jaraknya. Makanya dulu orang kalau habis tahallul mereka mandi di sumur Zam-Zam dengan dalam pakaian masih pakai baju ihram, pakai baju dan sebagainya. Kenapa? Jarak Zam-Zam dengan apa? Ka'bah nggak begitu jauh. Namun sekarang di bumi hasmuskan posisi Zam-Zam di mana adanya. Makanya generasi berikutnya nggak akan tahu di mana posisi Zam-Zam. Ya. Nah ini kembali. Lalu walaqad istafainahu tadi, ya, bahwasanya walaqad istafainahu, sungguh benar-benar telah memilih kami di dunia, yakni di dunia, birisalati dengan risalah,
yaitu wa innahu, dan sesungguhnya fil akhirati, di akhirat itu adalah lebih baik buat orang-orang yang soleh. Makanya kalau orang-orang soleh tidak terpeming sedikit pun dengan ambisi jabatan, dengan ambisi dunia, tapi mereka selalu beramal buat di akhirat. Kenapa? Karena tumpuan harapan hidup di dunia supaya selamat dan bahagia di akhirat adalah mereka selalu beramal soleh. Ya, tidak ada perbuatan maksiat, tidak ada yang mengandung dosa buat mereka. Kenapa? Demi mencapai di akhirat selamat dari siksaan, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Kita udah masuk soleh belum? Belum ya? Kenapa belum termasuk soleh? Masih mikirin dunia. Bukan mikirin lagi, malah kalau nggak dapat dunia stres. Itu ya. Ini na'udzubillah min dari. Jangan. Nah, orang soleh itu alladzina humud darajatul ula wal qur'in qala lahu rabbu aslim. Orang-orang soleh adalah mereka yang derajatnya ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah bagi orang yang soleh. Makanya kalau kita menjadi orang yang soleh, tapi jangan namanya doang si soleh, jangan teler lagi. Na'udzubillah min dari. Ya, identikan antara nama dengan perbuatan. Jangan menyalahgunakan namanya soleh tapi kerjaannya salah. Iya kan? Itu na'udzubillah min dzalik. Lalu ayat berikutnya, idqala, ketika Allah berfirman lahu kepada Ibrahim, rabbuhu, yakni Tuhannya, aslim. Aslim aywa akhlis lahu dinika, yaitu dinuka, ikhlaskanlah amalmu hai Ibrahim terhadap agamamu, yakni yang telah dipilih oleh Allah untuk Ibrahim agama Islam, sebagaimana yang telah diwasiatkan Nabi Yakub kepada putra-putranya bahwa Allah telah memerintahkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri, aku Islam kepada Tuhan sekalian alam. Nah, sehingga wawaso aywaso wa auso biha bimillati, maka dipesan di dalam qiraat lain boleh wa auso biha, dengan agama Ibrahim bani, anak keturunannya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Ya bani, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu agama. Yani agama apa? Dinal Islam, agama Islam. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam beragama Islam. Bahkan naha antarkil Islami, sampai melarang beliau untuk jangan sampai meninggalkan Islam. Ya, karena jaminan Allah banyaklah, baik keselamatan dunia maupun di akhirat. Itu kalau orang mati dalam keadaan Islam. Nah, kemudian berikutnya yaitu tarkil Islami tadi, wa amara bis sabati, dan memerintahkan untuk istilahnya tetap berpegang teguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala yahudu, kata orang Yahudi berkata li nabiyyi, kepada nabinya, alasta ta'lamu ayakuba, apakah engkau tidak tahu ayakuba, bahwa Nabi Yakub adalah yauma, pada suatu hari meninggal, ausoja berwasiat kepada orang-orang Yahudi, nazala kuntum syuhada. Nazala diturunkan bahwasanya kuntum, berapa banyak di antara mereka yang tidak hadir, tidak ada id hadara Yakub ketika meninggalnya
datangnya kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam kematiannya. Ini ketika anak-anaknya kumpul mengelilingi bapaknya karena ketika mau menghembuskan nyawa terakhir. Nah, beliau berpesan ya kepada anaknya tadi bahwasanya qala libanihi, Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, mata budu min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya nanti. Ini wasiat orang tua terhadap anak. Nah, orang tua sekarang ada nggak yang wasiat seperti ini? Wahai anak-anakku, ingat nanti kalau bapak mau mati, siapa yang kamu sembah? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Yang ada, wahai anakku, kalau bapak mau mati nanti makan apa? Yang dipikirin apa? Urusan perut. Padahal Nabi Yakub nggak pernah memberikan wasiat terhadap anak. Makanya dijadikan pelajaran buat kita semua. Hendaklah ketika mau meninggal dunia, sunnah menulis dalam sepucuk surat. Ini sunnah. Jadi ketika mau tidur tuh taruh di bawah bantal. Nanti bangun diambil lagi, khawatir sang bapak meninggal mendadak, ada wasiat di bawah bantal. Orang dulu memang sunnah Nabi begitu. Ya, wasiat kepada anaknya. Wahai anakku, ayahmu tidak rela kalau kamu tidak sholat, tidak ngaji, tidak sedekah, tidak beramal soleh. Wah, macam-macam wasiatnya. Tapi ingat, jangan berebut masalah warisan. Itu kan wasiat, iya ya. Jadi itu sunnah nulis ketika mau tidur, taruh di bawah bantal. Sebab jangan sampai mereka tahu kalau bapaknya masih hidup, ya. Nah ini contoh. Jadi persiapan kalau mati mendadak, wasiat udah ada di bawah bantal. Makanya orang-orang dulu istrinya tuh kalau suaminya bangun membersihkan tempat tidur, mengangkat bantal, bukan berarti khawatir di bawah bantal ada duit, bukan. Tapi ada sebuah wasiat ya yang ditulis oleh sang suami atau si bapak tersebut. Itu termasuk apa? Sunnah. Kalau Nabi Yakub kan langsung, ya bunayya libani ma yaqubu min ba'di, wahai anakku, siapa yang kamu akan sembah, kan langsung. Nah kalau kita mungkin untuk kondisi sekarang tidak bisa langsung berkata, wahai anakku, cucuku, siapa yang kamu sembah kalau kakek mau mati, umpamanya. Tapi dengan wasiat sepucuk surat ditulis di bawah bantal ketika meninggal mereka sudah. Nah, kemudian rembuk baca surat bapak. Ada surat dari bapak nih, kenapa? Coba baca. Nah, terus baca wasiat ayahmu 1, 2, 3 terus dan seterusnya. Nah, karena mereka adalah anak keturunan Nabi yang soleh-soleh, tentunya jawaban mereka adalah qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Seketika mereka menjawab setelah bapaknya berwasiat, tentu kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu wahai Nabi Yakub. Siapa? Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Nah, Ismail anak Siti Hajar, Ishak anak Siti Sarah. Karena di saat Nabi Ibrahim tidak memiliki anak, istrinya sementara ada mengatakan usia 80 tahun. Makanya istrinya bilang sama Nabi Ibrahim, bagaimana kalau seandainya kau nikah lagi dengan perempuan lain, siapa tahu punya anak. Tuh makanya nggak punya anak tuh suaminya suruh, yang udah punya anak pun bila perlu suaminya suruh kawin. Kan meringankan beban, meringankan bebannya, meringankan beban daripada nyuci, mendingan gilir sana gilir sini. Jadi meringankan beban segala-galanya sebetulnya kalau perempuan tahu. Ya, ini deh mau perempuan pakai jilbab anti poligami, astagfirullah, pakai demo segala.
anti poligami. Ya, kalau negeri Jepang atau Jerman, mereka demo sebaliknya, menuntut kepada pemerintah supaya si suami diperkenankan punya istri lebih daripada satu. Kenapa? Daripada mereka jadi perempuan yang nggak benar, keluar di tengah malam, yang jarang dibelai, lebih baik punya apa? Suami. Itu orang kafir. Ya, demo membolehkan kepada pemerintah supaya istrinya lebih daripada satu. Padahal Islam sudah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahi perempuan yang kamu sukai, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi kalau nggak bisa berbuat adil baru 1. Pertanyaannya, kenapa laki-laki diberikan peluang punya istri 2, 3 dan 4? Perempuan boleh nggak? Poliandri. Boleh poliandri? Haram ya. Nah, kenapa? Karena kalau berpikir secara cermat, laki-laki punya hawa nafsu 1, 9, perempuan 9, banyakan mana? Nah, ini si laki-laki punya hawa nafsu, terus tidak tersalurkan nafsu biologisnya, maka akan terjadi next panel. Ini saya cerita ibu-ibu pada ketawa. Kenapa? Lah iya, makanya ibu-ibu haram nusuz kalau nggak ngasih suami untuk ngajak tidur bersama. Kenapa? Sebab nafsunya cuma 1. Kalau nggak dikasih otomatis dia ngambek. Bahkan ada seorang membunuh istrinya gara-gara nggak di. Kenapa? Sperma tadi itu naik kita. Gitu kan? Gara-gara nafsunya 1. Kalau 9 kan perempuan masih bisa tahan. Ya, ini contoh. Jadi makanya tuh kata Allah boleh 2, boleh 3, boleh 4. Berarti di sini menunjukkan supaya sang suami benar-benar istilahnya dia mempunyai hiburan walaupun dengan perempuan atau istri yang dia miliki. Malah kata mu'alim, ya, istri 4 itu hiburan. Karena yang namanya kiai nggak pernah nongkrong di Ancol. Pernah nggak? Namanya kiai nggak pernah di gedung film, nggak pernah. Ya, di mall-mall nggak pernah. Hiburannya apa? Ya, cuman konde doang kata mah. Itu makanya jangan iri sama kiai. Kiai pun kalau nikah dengan perempuan bukan kemauan, tapi ada yang apa? Contoh di Kemayoran nggak ada kiai nih. Nah, gimana supaya ada kiai? Ada kiai terkenal, orangnya cakep. Maka dicariin perawan, suruh nikah dengan orang Kemayoran. Nanti kiai ada di Kemayoran, bisa? Gitu kan? Itu orang dulu. Orang sekarang betul nggak? Ini kalau zaman sekarang begitu nih, ustadz minimal punya istri berapa nih? Ya Allah, karena kata mu'alim itu hiburan ya. Jadi supaya jangan jenuh gitu dalam kehidupan karena ganti-ganti konde. Atau bisa menghindarkan penyakit laki-laki gitu kan. Karena itu salah satu di antaranya prostat segala macam, itu karena termasuk olahraga yang paling efektif. Ya, dalam menyalurkan benih-benih bibit alias sperma terhadap perempuan yang halal. Ini makanya Siti Saroh Nabi Ibrahim suruh cari istri lagi. Begitu cari istri lagi, Nabi Ibrahim juga cermat. Seandainya aku diperintahkan untuk cari istri lagi, siapa yang kau kendaki? Rupanya pembantunya Siti Hajar. Setelah punya istri campur bersama, timbul iri Siti Saroh sama Siti Hajar tiap hari gendong anak. Siti Hajar cuman gitu kan, akhirnya suruh keluar dari rumah itu. Makanya diajak ke gurun Sahara. Kenapa? Karena terjadi clash. Siti Sarah tidak ingin melihat Hajar selalu menimang-nimang anaknya. Akhirnya ditaruh di daerah
Mekah pada saat itu cerita singkatnya. Tak lama kemudian Siti Sarah punya anak, itulah namanya Nabi Ishak. Itu kan, itu contoh sepertinya. Akhirnya berkembang dan berkembang. Sampai sekarang di kalangan kaum muslimin wabil khusus umat Rasulullah masih ada keturunan dari Ismailiyah. Itu contoh. Inilah singkat kata apa yang kita dengar bersama, dengan harapan waktu dua yang memisahkan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, sehingga bisa kembali pada Sabtu yang akan datang, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Faliyatafadhal.